kita pun perlu tahu bahwasanya manajemen investasi ini di reksadana ini memiliki dasar hukum ya, dari pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal ya, yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. Ya. Tata cara dan proses perizinan lebih lanjut diatur dalam peraturan Bapepam nomor PA1. Jadi ketika kita menanamkan, memberikan modal kepada atau berinvestasi di reksadana itu sudah terjamin ya, oleh Bapepam bahwasanya memang perusahaan tersebut memang merupakan perusahaan investasi. Perizinan bank kustodian itu diatur di pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Penanaman Modal, yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian perusahaan efek atau bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam. Kewajiban bank kustodian itu adalah diatur dalam peraturan Bapepam nomor 4 A3, A4 dan juga B1, B2 yang antara lain adalah memberikan jasa penitipan kolektif dan kustodian, menghitung NAB setiap hari bursa, ya, membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksadana sesuai perintah manajer investasi, dan menyimpan catatan terpisah tentang pemegang unit. Kewajiban dari bank kustodian itu secara garis besar adalah menghitung NAB, yaitu adalah nilai aktiva bersih di bank kustodian, yang merujuk pada nilai per unit dan reksadana yang dihitung dan diumumkan oleh bank kustodian. Jadi poinnya adalah bank kustodian ini bertanggung jawab untuk menyimpan aset-aset reksadana, menghitung nilai aset bersih, dan melaporkannya kepada publik. Intinya seperti itu. Kewajiban yang lain adalah membuat ketentuan pembukuan dan pelaporan, membuat tata cara pemutusan kontrak, membukukan semua perubahan dalam portofolio, jumlah unit, penyertaan, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga, dan pendapatan lain sesuai dengan ketentuan Bapepam, membuat rekening terpisah bagi kekayaan reksadana, membayar kepada pemegang unit setiap pembagian uang tunai dan ditetapkan dalam kontrak, menyelesaikan transaksi efek sesuai instruksi manajer investasi. Itu kewajiban dari bank kustodian. Larangan-larangan dalam investasi menurut peraturan Bapepam itu adalah manajemen investasi itu dilarang untuk membeli efek luar negeri lebih dari 15% dari nilai aset bersihnya. Yang kedua adalah membeli efek lebih dari 5% dari modal yang disetor oleh emitennya. Ya. Membeli efek lebih dari 10% dari nilai aset bersihnya, membeli efek tidak melalui penawaran umum, terlibat kegiatan selain investasi, investasi kembali atau perdagangan efek. Ya. Terlibat adanya short sell. Jadi short sell ini adalah tidak diperbolehkan dalam investasi. Kenapa demikian? Karena strategi ini atau short sell ini adalah investasi di mana seorang investor itu meminjam saham dari pihak lain dan menjualnya di pasar dengan harapan bahwa harganya akan turun. Investor yang melakukan short sell ini berharap dapat membeli kembali saham yang dipinjam dengan harga yang lebih rendah di masa depan, sehingga dapat menghasilkan keuntungan dari selisih harga jual dan beli. Jadi itu tidak diperbolehkan dalam investasi. Kenapa demikian? Karena resikonya terlalu tinggi. Nah, contohnya ketika kita pinjam saham dari pihak lain, nah kita jual dengan contohnya harga 100%, contohnya seperti itu. Nah, harusnya kan kita membelinya dengan di bawahnya 80%. Nah, tetapi ternyata itu malah naik menjadi 110%. Itu pun akan menyebabkan resiko kerugian yang cukup besar. Nah, maka dilarang dalam melakukan dalam investasi. Berikutnya adalah kewajiban pelaporan reksadana. Ya. Jadi menurut peraturan Bapepam nomor 10D1, ya, pelaporan reksadana wajib disampaikan kustodian setiap hari per bulan ya, kepada Bapepam dengan mengacu pada pedoman akuntansi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bapepam nomor 8
G8. Nah, hal-hal yang mencangkup laporan tersebut itu yang pertama adalah laporan aktiva dan kewajiban reksadana. Yang kedua adalah laporan operasi reksadana. Yang ketiga adalah laporan perubahan aktiva bersih reksadana. Yang keempat adalah informasi operasi dan rasio-rasio reksadana. Yang kelima adalah isi portofolio reksadana. Berikut adalah dokumen pernyataan pendaftaran reksadana. Jadi harus ada yang namanya prospektus, yaitu adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh perusahaan reksadana atau perusahaan yang mengeluarkan sekuritas untuk memberikan informasi kepada calon investor, di mana dokumen ini berisi informasi rinci tentang karakteristik, strategi investasi, resiko biaya, dan kebijakan operasional dari reksadana atau sekuritas yang ditawarkan. Jadi prospektus ini berfungsi sebagai sarana komunikasi yang penting antara perusahaan dan calon investor. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah memberikan informasi yang transparan, jujur dan lengkap kepada calon investor, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang cerdas. Yang berikutnya adalah spesimen unit penyertaan. Berikutnya adalah spesimen unit penyertaan. Jadi ini mengacu kepada contoh-contoh atau representatif dari unit penyertaan dalam suatu reksadana. Jadi unit penyertaan ini merupakan satuan kepemilikan dalam reksadana yang mencerminkan bagian kepemilikan investor dalam portofolio investasi reksadana. Jadi spesimen unit penyertaan ini diberikan kepada calon investor sebagai contoh visual atau ilustrasi tentang bagaimana unit penyertaan tersebut terlihat. Biasanya, spesimen unit penyertaan menampilkan informasi seperti nama reksadana, nomor seri unit penyertaan, tanggal penerbitan, nilai per unit, dan tanda tangan pengelolaan reksadana. Berikutnya yang ketiga adalah contoh formulir pemesanan pembelian unit penyertaan. Nah, ini dokumen-dokumen yang harus disediakan. Yang berikutnya adalah kontrak investasi kolektif. Jadi kontrak investasi kolektif atau KIK ini merujuk pada perjanjian yang dibuat antara investor dan manajer investasi untuk mengatur pengelolaan dan investasi kolektif dana dari beberapa investor. KIK ini biasanya diterapkan dalam konteks reksadana di mana investor menyatukan dana mereka untuk diinvestasikan secara bersama-sama. Yang berikutnya adalah laporan pemeriksaan hukum dan pendapat hukum oleh konsultan hukum. Ini pun juga penting. Jadi sebelum melakukan investasi itu juga ada perusahaan itu yang menyediakan konsultan hukumnya. Berikutnya adalah laporan keuangan reksadana yang telah diaudit oleh akuntan. Jadi ini menyajikan informasi keuangan tentang kinerja dan posisi keuangan suatu reksadana. Yang berikutnya adalah dokumen tentang manajer investasi. Jadi profilnya, siapa anggotanya, bagaimana track record-nya, itu pun juga sudah disediakan. Berikutnya adalah dokumen bank kustodian. Nah, ini pun juga ada. Berikutnya adalah surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal. Jadi adanya notaris, konsultan hukum, dan juga akuntan yang kredibel. Prospektus reksadana itu meliputi faktor risiko, informasi material tentang kegiatan operasional reksadana, uraian tentang unit penyertaan yang dijual termasuk harga penawaran, jumlah maksimum dan minimum unit penyertaan yang dapat dibeli, pernyataan mengenai kebijakan investasi. Informasi tentang reksadana, ikhtisan keuangan singkat, uraian tentang biaya operasional, riwayat singkat tentang reksadana, manajemen dan pengelolaan, jangka waktu pembayaran unit penyertaan, itu pun akan ada di prospektusnya. Ikhtisar pengalaman MI, manajer investasi, dan juga ikhtisar pengalaman bank kustodian. Berikutnya dalam prospektus reksadana itu juga akan ada kebijakan dan tujuan investasi tentang perpajakan, profesi penunjang pasar modal, faktor-faktor risiko utama reksadana, hak pemegang unit penyertaan, hak memperoleh laporan periodik, hak memperoleh informasi,
untuk menjual kembali reksadana, hak dividen, pembagian uang tunai secara berkala, dan juga hak atas likuidasi. Berikutnya, dalam prospektus reksadana, itu juga ada hal-hal material lainnya yang perlu diketahui oleh pemegang unit penyertaan. Persyaratan pemesanan unit penyertaan, serta pembelian kembali unit penyertaan. Jadi poinnya adalah ketika sebelum kita melakukan investasi di dalam reksadana, itu sudah ada gambaran besar atau prospektus dari nanti uangnya mau diapakan. Bagaimana bisa mendapatkan keuntungan itu jalurnya dari mana. Nah, itu pun kita perlu tahu. Dengan cara apa? Dengan cara membaca prospektus reksadana. Berikutnya pedoman kontrak reksadana berbentuk KIK. Jadi ini memuat dalam KIK itu memuat nama dan alamat manajer investasi, nama dan alamat kustodian, komposisi diversifikasi portofolio, larangan pembelian efek tertentu, membeli efek lebih dari 5% dari modal di store emiten, membeli efek satu perusahaan lebih dari 10% dari nilai aset bersihnya NAB, menjual pemegang unit lebih dari 2% ke satu pemodal, membeli efek yang bukan dari penawaran umum. Berikutnya, alokasi biaya yang menjadi beban manajer investasi, bank kustodian, portofolio reksadana, dan juga pemodal. Kewajiban dan tanggung jawab manajer investasi adalah pembukuan dan pelaporan, tata cara pemutusan kontrak, dan juga larangan penghentian pengelolaan reksadana sebelum ditunjuk manajer investasi yang baru. Kewajiban dan tanggung jawab manajer investasi adalah adanya pemisahan harta reksadana dan manajer investasi. Jadi antara reksadana dan harta manajer investasi itu dipisahkan untuk memastikan bahwasanya di dalam reksadana itu utuh untuk uangnya reksadana. Tidak digunakan untuk keperluan yang lain. Yang kedua adalah tata cara penjualan unit penyertaan, tata cara pembelian kembali atau pelunasan, kewenangan menunjuk kustodian pengganti, dan melakukan investasi sesuai kebijakan investasi dalam kontrak. Berikutnya adalah membeli kembali unit penyertaan, membuat dan menyampaikan laporan keuangan pada pemegang unit dan BPPAM. Kewajiban dan tanggung jawab kustodian adalah ketentuan pembukuan dan pelaporan. Jadi bank kustodian juga melakukan mengatur cara pemutusan kontrak seperti apa. Yang berikutnya membayar kerugian yang ditimbul karena tindakannya, menghitung nilai aset value setiap hari bursa, membuka setiap perubahan portofolio, menyelesaikan transaksi sesuai dengan instruksi manajer investasi. Jadi kalau di bank kustodian itu memang mengikut apa perintah dari manajer investasi, karena dia yang melakukan, tetapi atas perintah manajer investasi. Berikutnya adalah membayar biaya pengelolaan dan biaya-biaya lainnya, membayar kepada pemegang unit penyertaan untuk pembagian uang tunai, menyimpan catatan dan membuat rekening terpisah bagi kekayaan reksadana dari bank kustodian. Hak yang akan didapatkan itu adalah memberikan jasa penitipan kolektif, membuat dan menyampaikan laporan kepada manajer investasi, BPPAM, dan pemegang unit. Hak dari pemegang unit penyertaan, serta kebijakan pembagian hasil secara berkala. Itu pun juga diperiksa oleh akuntan. Jadi laporan keuangan tahunan reksadana wajib diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di BPPAM, serta wajib disampaikan kepada BPPAM oleh manajer investasi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir. Di dalam reksadana pun itu juga wajib menerbitkan pembaruan prospektus yang disertai laporan keuangan serta wajib disampaikan kepada BPPAM oleh manajer investasi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir. Nah, jadi yang namanya reksadana itu pun juga selalu ada perbaikan. Grafiknya kan tidak selalu tetap.
maka perlu disampaikan prospektus baru ya, sesuai dengan data yang terjadi di tahun sebelumnya. Terus pertanyaannya adalah bagaimana ketika reksadana itu dibubarkan, ya, maka akan muncul biaya konsultan hukum, akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga. Menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh manajer investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Contohnya seperti ini, gitu. Jadi jumlahnya triliunan memang. Jadi nilai aktiva bersih adalah nilai pasar wajar dari suatu efek dan kekayaan lain dari reksadana dikurangi oleh seluruh kewajiban. Untuk grafik NAB reksadana Big Dana Liquid sejak inception sampai 16 Maret 2007 itu peningkatannya luar biasa. Nah, di dalam investasi reksadana itu pun juga perlu yang namanya strategi. Jadi kita harus melakukan persiapan. Yaitu persiapannya apa? Yaitu adalah yang pertama tujuan investasi. Investasinya digunakan untuk pasar modal, pasar saham, atau investasi yang lain. Itu adalah kemampuan keuangan, horizon investasi, jangka panjang, menengah, ataupun pendek. Itu wajib diketahui juga oleh investor. Nah, jadi jangan sampai kita ngejar keuntungan, tapi ternyata uang yang ingin kita pakai, ya uang investasi itu digunakan di jangka menengah. Sedangkan investasinya di jangka panjang, itu pun juga akan mempengaruhi keuangan investor. Yang kedua adalah pahami risiko investasi di reksadana. Nah, jadi memang sih reksadana itu lebih kecil, ya, tetapi ya selalu dalam investasi itu selalu ada resiko. Yang ketiga adalah pelajarin instrumen reksadana. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara perekonomian makro, jenis reksadana, prospektus reksadana, karakteristik dan track record manajer investasi dan perusahaan sekuritas, ya, track record produk reksadana, dan lain sebagainya. Ya, jadi poinnya adalah sebelum kita melangkah, kita lihat dulu nih data-data yang berkaitan dengan reksadana tersebut. Setelah persiapannya selesai, ya, di dalam pelaksanaan itu pun kita juga harus punya strategi. Ya. Jadi ketika kita memilih reksadana saham itu atau fixed income atau pasar uang atau campuran atau terproteksi kita sesuaikan dengan horizon investasi dan makroekonomi. Jadi ketika dulu di pandemi itu pun kita sangat beresiko sekali ketika kita melakukan investasi jangka pendek karena fluktuatif ekonomi makro itu begitu luar biasa sehingga ya paling aman ya jangka panjang. Yang kedua adalah pilih perusahaan aset manajemen dan manajer investasi yang memiliki track record yang baik. Nah, jadi sebelum kita menanamkan modal di manajer investasi, kita perlu tahu bagaimana track record-nya. Jangan sampai kita tergiur dengan janji manis, nah dan ternyata track record-nya itu buruk. Yang ketiga adalah pilih produk reksadana yang memiliki pertumbuhan konstan dan tinggi untuk jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan sejak berdiri. Tapi dipilih yang jauh di bawah 5 tahun. Nah, itu teman-teman dari proses investasi. Jadi yang namanya investasi itu jangan sampai kita tergiur dengan janji manis dengan keuntungan, contohnya per bulannya 30%. Ya, tetapi itu adalah perusahaan yang baru dibangun. Contohnya baru 3 bulan atau 6 bulan. Itu merupakan perusahaan yang dalam tanda kutip itu kurang terpercaya. Tapi kita lihat adalah minimal 5 tahun. Ya, kalau 5 tahun itu baru bisa dianalisa. Yang keempat, hindari produk reksadana yang mayoritas portofolionya tertumpu pada satu instrumen yang terafiliasi dengan perusahaan aset manajemen. Yang kelima, pilih produk reksadana yang memberikan kemudahan administrasi dengan tanpa entry fee dan redemption fee. Yang terakhir, kita lakukan monitoring dan evaluasi. Jadi, 3 hal ini yang teman-teman lakukan dalam persiapan, pelaksanaan, dan juga
monitoring dan evaluasi. Selalu ketika melakukan investasi itu lakukan itu. Siapkan dulu benar-benar, meskipun semua investasi itu memiliki resiko, tetapi pilihlah resiko yang sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu teman-teman untuk pertemuan kali ini. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.